Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menerangkan tentang analisis leverage yang beranggotakan 1. Rizal Aditya Pratama dengan NIM 6304020005. 2. Muhammad Taufik dengan NIM 6304020011. 3. Rizik Fajar Ramadan dengan NIM 6304020012. 4. Galang Khairul Sobari dengan NIM 6304020021. 5. Abdul Muklis dengan NIM 6304020027. Pengertian leverage. Leverage adalah sarana untuk meningkatkan sesuatu. Dalam ilmu perbelanjaan, dengan leverage dimaksudkan peluang yang tersedia untuk menarik manfaat dari struktur modal perusahaan. A. Para kreditur akan memperhatikan beberapa besar jumlah likuid, yaitu dana yang disediakan para pemilik perusahaan, karena jumlah tersebut merupakan batas jaminan terakhir atau margin of safety bagi mereka. Bila para pemilik hanya menyediakan sejumlah kecil saja dari pembelanjaan yang diperlukan, maka bagian terbesar dari risiko perusahaan dipukul oleh para kreditur. B. Para pemegang saham sebenarnya menarik manfaat dari penarikan dana melalui modal luar. Mereka tetap memiliki hak pengawasan penuh atas kegiatan perusahaan, akan tetapi dengan jumlah investasi yang relatif kecil. C. Laba yang diperoleh atas dana pinjaman lebih besar dari bunga yang harus dibayar, atau laba atas likuid yang meningkat. Berikutnya macam-macam leverage. 1. Leverage operasional. Penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan terus menanggung biaya tetap berupa menyusutan, dan perusahaan mengharapkan penghasilan yang diperoleh mencukupi untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. 2. Leverage finansial. Penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan menanggung beban tetap berupa bunga dan diharapkan penghasilan akan lebih besar dibanding biaya bunga. Berikut adalah rumus leverage operasional dan leverage finansial. Berikutnya leverage kombinasi. Combination leverage merupakan kombinasi antara operating leverage dengan financial leverage. Combination leverage mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan EAT atau NI. Leverage dapat didekati dengan dua cara. A. Dengan jalan meneliti rasio dalam neraca untuk menentukan sampai kapan jauh dana pinjaman dari luar telah dipergunakan untuk membelanjai kegiatan perusahaan. B. Dengan jalan mengukur sampai berapa jauh risiko para kreditur berkenan dengan bunga pinjaman yang harus diterimanya. Ini dapat dilakukan dengan jalan menghitung beberapa kali biaya tetap, bunga pinjaman dan kewajiban tetap lainnya tertutup oleh laba usaha. Analisis leverage. 1. Ratio of total debt to total asset. Rasio ini juga dikenal sebagai debt ratio, mengukur presentasi kebutuhan dana yang dibelanjai dengan debit. 2. Times interest earned. Rasio times interest earned dapat dihitung dengan jalan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan biaya bunga. 3. Fixed charge coverage. Pada dasarnya, ratio fixed charge coverage sama dengan times interest earned. Bedanya adalah bahwa dalam fixed charge coverage selain bunga dimasukkan pula beban-beban dan kewajiban perusahaan lainnya terhadap pihak ketiga yang bersifat tetap. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.